Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, apa kabar? Apa kabar teman-teman semua? Soleh, soleha, kelas 3 Musdalifah, 3 Multazam. Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar di rumah. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar di buku tematik baru yaitu 3B. Ya, tema 2, tematik 3B, cakupan pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul dongeng. Apa sih itu dongeng? Ya, sebelum kita tahu apa itu dongeng, kita berdoa dulu yuk. Sebelum belajar, kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah membaca doa. Semoga pembelajaran kita hari ini Allah mudahkan. Amin. Ya, baik teman-teman. Oke, apa sih dongeng? Ya, dongeng adalah teman-teman pasti sudah pernah dengar ya di kelas 2 ya. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan. Jadi bohongan. Itu namanya dongeng. Jadi tidak benar-benar terjadi atau tidak nyata. Yang kedua, dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Ya, pernah ada film tuh pada zaman dahulu bla 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 bla. Nah, itu namanya dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, biasanya ada pesan yang kita ambil dari cerita itu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tokoh yang ada dalam dongeng bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Tokoh dalam dongeng memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalnya, sifat jahat, pemalas, rajin, dermawan, serakah, dan baik hati ya. Jadi itu macam-macam sifat yang biasanya ada di dalam tokoh dongeng. Dongeng memiliki alur cerita yang sederhana. Jadi ceritanya nggak panjang, tidak lama dan tidak tidak susah. Jadi dongeng itu bisa kita mengerti ceritanya. Ya, setiap dongeng memiliki pesan moral. Pesan moral tersebut tersirat dari dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Jadi penulis bertujuan menuliskan sebuah dongeng, ada pesan yang dia ingin sampaikan untuk pembacanya. Nah, untuk mengetahui pesan moral tersebut, kita harus membaca dongeng dengan berulang-ulang. Karena kalau bacanya cuma sekali, kita tidak bisa menemukan pesan yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, pesan moral dari sebuah dongeng biasanya mempunyai ciri-ciri. Satu, biasanya pesan moralnya itu selalu berisikan tentang hal-hal yang baik. Selalu baik. Yang kedua, bisa dilihat di akhir cerita. Dan yang ketiga, bisa dilihat dari sifat tokoh utamanya. Jadi ketiga ini, kalau kita mau melihat yang mana sih pesan moralnya, nah kita lihat ciri-cirinya dari ketiga ini ya. Oke. Nah, dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia disebut fabel. Nah, fabel itu adalah cerita hewan tapi dia menceritakan tentang kehidupan manusia. Yang memerankan adalah yang memainkan adalah hewan ya. Contohnya dongeng tentang kelinci dan kura-kura, keledai malas dan tikus kota, dan lain-lain. Banyak ya cerita dongeng tentang hewan. Ya, unsur-unsur dalam dongeng. Nah, dalam membuat dongeng kita harus mengetahui dulu nih unsur-unsurnya apa aja yang ada di dalam dongeng. Ya, yang pertama adalah ada tokohnya, harus ada tokohnya. Apa sih tokoh? Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Unsur yang kedua, harus ada latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya seperti apa, ya itu harus ada di dalam
dongeng. Yang ketiga adalah watak tokohnya. Watak tokohnya mau seperti apa, atau ada watak tokoh adalah sifat tokoh dalam dongeng. Sifatnya mau seperti apa, mau rajin kah, atau mau malas, mau baik hati, atau mau yang curang, atau mau yang sombong. Nah, banyak ya tadi sifat-sifat tokohnya. Yang keempat adalah harus ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Jadi harus berurutan ceritanya. Harus ada setelah ini ceritanya apa, setelah ini apa. Jadi berurutan. Jadi jangan setelah ini tiba-tiba begini. Jadi tidak nyambung ya. Jadi harus ada alur ceritanya. Yang terakhir adalah harus ada pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembacanya. Ya, jadi kelima unsur ini harus ada di dalam pembuatan dongeng. Kalau tidak ada kelima ini berarti dongengnya belum sempurna ya. Oke. Nah, sekarang selain dalam bentuk tulisan, ternyata dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri atau potongan-potongan gambar. Gambar seri merupakan serangkaian gambar yang menceritakan urutan cerita dalam dongeng secara runtut. Runtut itu maksudnya berurutan. Ya, berurutan. Jadi dari gambar pertama, dari gambar yang kedua itu saling berkaitan, jadi nyambung. Dengan mengamati gambar seri yang disajikan, kalian juga dapat menemukan pesan moral dari dongeng tersebut. Nah, untuk dapat menuliskan cerita, kita harus memperhatikan gambarnya dengan teliti. Jadi diperhatikan nih teman-teman gambarnya. Gambarnya tokohnya sedang apa ya, menceritakan apa ya. Nah, harus diperhatikan dengan baik-baik, dengan teliti. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan apa saja sih? Nah, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, tokoh dalam gambarnya, ada tokohnya enggak? Tokohnya siapa saja? Yang kedua, latar tempat dan waktu pada gambar. Tempatnya di mana pada gambar tersebut dan waktunya kapan. Yang ketiga adalah ekspresi tokoh pada gambar. Ekspresi tokohnya seperti apa? Apakah dia sedang sedih, sedang marah, dan sebagainya. Yang keempat adalah suasana pada gambar. Suasananya misalnya sedang apa? Dalam keadaan ramai, atau dalam keadaan sepi, atau dalam keadaan cerah. Ya, suasananya bisa terlihat di dalam gambar. Oke, ini contoh adalah contoh gambar seri. Ya, contoh dongeng yang bisa kita buat berdasarkan gambar berseri ini ya. Contoh dongengnya adalah gambar yang ada di halaman 59. Nanti teman-teman bisa dilihat buku paketnya ya nak ya. Contoh halaman dia buku paket 59. Itu contoh gambar dongeng berseri. Contoh gambar judulnya dongengnya adalah Kerbau Pembajak. Nah, dalam judul dongeng Kerbau Pembajak ini, di dalam dongeng tersebut mengisahkan tentang 2 ekor kerbau yang menolong seorang petani membajak sawah. Nah, dongeng ini disajikan dalam bentuk cerita bergambar. Ya, ini gambar pertama sedang apa petaninya. Gambar kedua sedang apa petaninya. Nah, gambar ketiga ada 2 tokoh nih, petani dan kerbau, 2 ekor kerbau sedang apa dan di mana alur waktunya ya. Dan yang gambar yang keempat, apa yang mereka lakukan. Ya. Oke, dari gambar tersebut kita buat satu persatu kalimatnya. Kalimat gambar pertama misalnya, seorang petani sedang mencangkul di sawah yang sangat luas. Itu contoh kalimat berdasarkan gambar pertama. Nah, dari kalimat tersebut, dari kalimat pada gambar pertama ini kita bisa buat cerita pendeknya. Pada suatu pagi terlihat seorang petani sedang mencangkul sawahnya yang luas. Sawah itu akan ditanami padi. Tanah di sawah dicangkuli supaya gembur. Dengan begitu, tanaman padi akan tumbuh dengan baik. Jadi dijabarkan menjadi sebuah cerita dari gambar pertama. Ini baru gambar pertama. Lalu sambung gambar kedua.
Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan gambar yang kedua, yaitu misalnya gambarnya petani sedang kelelahan karena capek ya mencangkul di sawah. Misalnya gambar kedua kalimatnya, kemudian petani beristirahat setelah mencangkul sawahnya, atau petani kelelahan mencangkul sawahnya gitu misalnya ya. Nah, dari gambar yang kedua tersebut kita buat sebuah cerita lagi nih menjadi 2 paragraf yang kedua. Begitu seterusnya gambar ketiga dan gambar keempat sehingga menjadi sebuah dongeng yang lengkap, yang ada tokohnya, latar dan waktunya, suasananya, serta pesan moralnya. Setelah itu, karena pembelajaran kita tentang dongeng hari ini sudah selesai, guru akan simpulkan bahwa dalam setiap cerita dongeng pasti memberikan pesan moral atau amanat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi dongeng gambar berseri yang judulnya Kerbau Pembajak. Kerbau Pembajak itu pesan moralnya yang kita ambil adalah 2 ekor kerbau yang menolong membajak sawah seorang petani ya. Jadi kerbau aja seekor hewan ya mau menolong manusia, apalagi kita sebagai manusia, sesama manusia yang pasti membutuhkan bantuan orang lain, yang tidak bisa hidup sendiri pasti butuh bantuan orang lain. Kita pun harus saling tolong menolong atau bantu membantu ya. Oke teman-teman, karena pembelajaran kita hari ini selesai, silahkan teman-teman melanjutkannya dengan mengerjakan buku paket 3B halaman 55 dengan membuat diagram tentang isi cerita dongeng yang berjudul Petani dan Anak Ikan Mas yang ada di halaman 50 sampai 51. Jadi sebelum membuat diagramnya, teman-teman baca dulu nih dongeng tentang petani dan anak ikan mas yang di halaman 50-51. Setelah itu baru buat diagramnya ya. Jadi contohnya yang ada di halaman 55 itu diagramnya ada 4 diagram ya. Tokoh di dalam dongeng, pesan dongeng, peristiwa yang terjadi, dan sifat tokohnya. Jadi di dalam 4 diagram itu teman-teman isi. Misalnya sifat tokohnya yang ada di dongeng petani dan anak ikan mas. Contohnya petani memiliki sifat rajin dan suka menolong. Ikan mas memiliki sifat baik hati dan suka menolong. Jadi sebutkan sifat-sifat dari tokoh tersebut ya. Baik, paham ya anak ya? Seperti biasa, dikerjakan di buku tulis PJJ, dikumpulkan foto lalu dikirimkan ke Bu Evi di 3, Multazam dan Bu Erlina di 3. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak video pembelajaran Bu Guru pada hari ini. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.